PDI Perjuangan penyelamat demokrasi di level akar rumput hari ini. Dinamika demokrasi lokal ini dan model penguasaan itu sangat serius. Karena yang berkaitan langsung dengan rakyat di bawah itu adalah bupatinya, gubernurnya, wali kotanya. Ya, saya berterima kasih kepada PDI Perjuangan misalnya, satu partai yang sangat konsisten di dalam merawat roh demokrasi. Karena apa? Saya ambil contoh satu aja, Bang. Di Kalimantan Timur ada kandidat yang punya kapasitas logistik finansial yang begitu kuat. Dia didukung oleh Kabinet Indonesia Maju dan hampir mengambil semua partai politik. Jadi dia akan melawan kota kosong. Last minute sebelum pendaftaran ditutup, PDI Perjuangan mengusung Isra Nur untuk melawan Rudi Masud yang bersangkutan. Lalu disusul oleh Demokrat. Lalu teman-teman saya di sana yang menjadi pengamat lokal, akademisi di universitas, mengatakan bahwa PDI Perjuangan penyelamat demokrasi di level akar rumput hari ini. Nah, kalau sentimen ini kemudian juga menjadi sentimen luas yang melebar ke semua lapisan sosial dan juga ke semua daerah, tentu itu akan menjadi kehendak sejarah. Kepala desa aja dikasih duit dan diarahkan harus milih yang ini. Wah, anak-anak saya itu dibilang, ibu, kepala desa aja dikasih duit dan diarahkan harus milih yang ini. Why? Mengapa tidak diberikan kebebasan untuk memilih? Karena pemilu ini adalah pemilu langsung, bukan pemilu yang namanya diapakan? Di order, tahu nggak? Lo iyalah. Nanti kalau saya ngomong gini pasti ada, ibu nggak usah ngomong keras-keras ini. Lah nggak ngomong keras, terus berjalan seperti itu. Saya nggak mikirin diri saya mikirnya negara saya. Mengapa negara saya yang telah dimerdekakan oleh para pendiri bangsa kita, sekarang kalian lupakan bahwa kita punya negara dan bangsa, lalu mau dimain-mainkan rakyat, hanya dikatakan nanti kalau saya jadi maka saya akan memberikan. Aduh. Sekarang saya tuh pusingnya apa? Coba dong kamu daripada bikin hoax. Hitung. Sebenarnya utang kita yang sebenarnya berapa ya? Ayo. 11.000. Ayo. 11.000. Kalau bisa jawab. Ya iyalah. Terus mau dibayarnya sama apa? Ayo. Mau ngutang lagi? Ya terserah. Bukan saya presidennya. Pikir dong. Kalau digini nanti dibilang Ibu Mega, aduh kritik keras. Kenapa nggak boleh? Boleh. Tapi kan saya terus terang. Nggak ngumpet-ngumpet. Terbuka. Ayo. Nggak boleh. Ada perundangannya. Saya baca. Mau berbicara baik, jangan cari efeknya, jangan cari akibatnya, jangan cerita tentang dampaknya. Penyebabnya apa? Keputusasaan mereka terhadap negara ini. Bagaimana kemudian keputusan MK yang pertama dipuji-puji, kemudian keputusan MK yang kedua mau dirubah kembali. Memangnya mereka orang yang tidak mengerti? Memangnya mereka tidak punya isi kepala? Begini, maaf Bang ya. Bagi orang baik, mereka mahasiswa yang segar dan lucu. Bagi orang yang tidak baik, mereka menakutkan. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuman satu dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Perbedaan boleh,
ketika belum ada keputusan. Ketika keputusan itu sudah diambil oleh ketua umum kita, oleh DPP partai, maka seluruh kader PDI Perjuangan, suka tidak suka, setuju tidak setuju, wajib tunduk, patuh, ikut pada keputusan itu. Kenapa begitu, Yan? Karena ini partai politik, ini bukan gerombolan, ini bukan kerumunan yang semua orang boleh suka-sukanya berjalan sendiri-sendiri. Tidak. Partai ini tidak akan pernah mampu memenangkan apapun kalau kepalanya ke sebelah kiri, kakinya ke kanan, tangannya satu ke atas, satu ke belakang. Tidak bisa. Partai politik harus terpimpin. Di partai politik kita tidak bicara perasaan orang per orang. Saya tidak suka dia, saya suka dia, tidak. Percayalah, seluruh keputusan yang sudah diputuskan oleh ketua umum kita adalah keputusan yang tujuannya baik untuk Indonesia, baik untuk Indonesia, baik untuk rakyat, dan baik untuk kemanusiaan. Percaya saja. Tidak ada perdebatan. Ketika keputusan sudah diambil, jalankan. Tidak semua keputusan itu menyenangkan hati orang per orang. Tidak semua diambil keputusan, tidak seluruh peristiwa itu yang menyenangkan semua yang kita ada di sini. Tapi persoalan kita masuk PDI Perjuangan bukan untuk mencari kesenangan, bukan untuk disenang-senangkan, bukan. Kita masuk PDI Perjuangan karena kita tahu ada gagasan-gagasan besar tentang kemanusiaan, tentang Indonesia, tentang rakyat, tentang kesejahteraan, tentang kedamaian yang lahir dari PDI Perjuangan.